Oke guys, hari ini kita kedatangan 1300D ya, ada 2 unit. Kebetulan ini ada 2 unit, kondisinya masih bagus semua ya. Ini yang satu like new banget, sepertinya like new banget tanpa minus, dan yang satu juga masih mulus lah, nggak terlalu like new tapi mulus. Bagus lah, SC-nya pasti rendah ini. Oke, hari ini kita mau coba kasih tips ya untuk ngecek kamera bekas atau kamera second, biar teman-teman tuh nggak apa ya, nggak tertipu lah ya ketika beli kamera, masih pemula kan, mau beli kamera, pengen kamera tapi kameranya bekas, harganya terjangkau, murah, ternyata kameranya ada kerusakan atau minusnya nggak dikasih tahu sama sellernya. Bentar ya. Yang pertama, yang jelas untuk tips ngecek kamera bekas. Kalau di toko kami itu selalu fisik dulu yang dilihat ya. Kalau kamera-kamera seperti ini fisiknya like new gini, wah udah pasti dalemannya itu pasti masih bagus. Mesin-mesinnya atau mainboardnya itu masih bagus. Kalau kamera udah kondisi fisiknya udah jelek, seperti karetnya ini melar, atau banyak pen loss-nya, banyak lecetnya, fisiknya, atau banyak dennya, yaitu pasti harganya agak murah dan kondisi dalamnya kita nggak tahu ya, nggak bisa mastiin kalau itu bagus. Oke, ayo coba, ini ada rekan saya untuk kasih tips cara ngecek kamera kayak gimana. Yang pertama itu jelas ya, tadi udah fisik ya. Apa aja yang perlu dicek Mas untuk fisiknya ya? Untuk yang pertama kali fisiknya yaitu warna dari bodi tersebut, apakah masih dok atau udah pudar. Terus namanya tombol-tombol, tulisan di tombol-tombol itu ada sudah jelas atau sudah ada yang pudar-pudar. Ini kalau ini bodinya masih mulus, tulisannya masih jelas, tombol-tombolnya tulisan masih jelas semuanya. Ini dijamin kondisi luarnya bagus, pasti yang dalamannya juga bagus. Oke, jika dibedakan dengan ini ya, ini ada perbedaan dikit aja. Kalau ini itu di mana? Di logonya ya, di logonya itu sedikit pudar, sama dial modenya ini tulisannya sedikit pudar. Sedikit aja pudarnya. Kalau ini masih mulus banget kalau yang ini. Nah, sebenarnya sama-sama bagus, cuman ada minusnya dikit lah, sedikit pudar aja tulisannya. Oke, dilanjut Mas, untuk selanjutnya setelah cek fungsi apa aja ya Mas ya? Untuk yang kedua masih tetap di apa secara fisik, yaitu karet-karetnya. Ketika karet-karet itu dipegang, kalau dia masih rapat, nggak goyang, terus nggak empuk, dia masih bagus untuk tipe Canon 1300D. Terus yang karet-karet untuk kabel USB seperti ini, pastikan cek di sini nggak putus. Apabila ini putus, nanti akan jadi masalah lagi. Contohnya debu-debu masuk ke lubang top apa itu namanya USB. Terus setelah cek fisik semuanya, yang pertama cek di lensanya sebelum cek fungsi. Nah, kita lihat dulu lensa ini ada jamur atau tidak. Nah, dilihat di lampu, dibolak-balik. Kalau apabila ada jamur itu terlihat jelas. Itu seperti apa itu namanya, bunga-bunga di dalam. Seperti akar. Seperti akar. Nah, ini ada jamurnya ini. Ini ada jamur. Nih, bisa kita fotokan untuk jamurnya ya. Nah, kita lihatkan ya. Untuk jamurnya ya seperti ini ya, di depan ini lumayan banyak sih jamurnya. Cara ngeceknya seperti ini. Taruhlah cahaya ya di atasnya, itu cukup, di atas optiknya. Ini udah kelihatan. Kalau yang mau lihat dalam bisa, nah seperti ini. Nah, ini banyak ini dalamnya. Oke.
Oke Mas, bisa dilanjut Mas. Oke, yang langkah selanjutnya yaitu fungsi dari kamera tersebut. Kita nyalakan dulu. Nah, ini untuk layar masih bening, untuk sekilas ini masih bening. Terus kemudian kita cek tombol-tombolnya, tombol live view-nya masih berfungsi, display semuanya masih berfungsi dengan baik. Itu yang perlu dicek untuk kamera second. Semua fungsi-fungsi ini, fungsi tombol sudah berfungsi dengan baik. Terus yang kedua kita tes potret, tes moto suatu benda, bebas itu benda apa aja, yang penting ada hasilnya. Nah, untuk kita ini hanya sekedar ngecek di jepretan saja dia berfungsi atau tidak. Untuk hasil nanti kita di langkah selanjutnya hasil-hasil yang terbaik untuk kamera ini. Terus yang dari hasil fotonya sudah oke, kita dicek fungsi selanjutnya yaitu di flash. Nah, untuk flash di kamera 1300D itu untuk mode manual kita tombol di sini. Nah, dia akan pop up ke atas. Nanti kita akan nyoba itu dia berfungsi dengan baik. Nah, masih jelas terang. Oke, hasilnya juga bagus. Oke ya, saya tambahkan ya, untuk flash kadang nyala tapi hasilnya nggak berfungsi, masih gelap gitu. Ya. Perlu untuk dicek juga untuk hasilnya flash apakah itu berfungsi dengan baik apa enggak gitu. Kadang juga pop up-nya nggak mau buka, pairnya nggak mau buka flashnya. Ketika kita mencet tombol itu nggak mau buka, itu juga minus ya sebenarnya seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya ini ngecek fungsi apa ya Mas ya? Mungkin AF-nya ya Mas ya, AF Fungsi lensa ya. AF lensa. Lah, sebelum masuk ke selanjutnya fungsi-fungsi yang di dalam kamera tersebut, kita cek fungsi dari memory cardnya. Dia masuknya dengan sempurna atau tidak. Nah, kalau tidak sempurna, dia akan kembali lagi. Fungsi memorinya masukan memorinya dia akan kembali lagi. Kalau ini kan udah rapat. Nah, dia akan gini. Ini udah kondisi baik. Terus kadang ada kondisi yang ininya nggak bisa ngunci di ini. Biasanya ininya bermasalah di sini. Oke. Tapi masih bisa dibelikan tutupnya ya? Bisa. Itu murah, kisaran 60 sampai 100 ribuan. Terus kita cek fungsi dari AF lensanya. Dia masih berfungsi dengan baik. Oke, autofokusnya masih berfungsi ini Mas ya? Ya. Masih tajam, nggak ada misfokus. Biasanya kalau misfokus itu hasilnya itu nggak tajam, di f berapa atau zoom berapa itu nggak bisa tajam, hasilnya agak kabur gitu, ngeblur gitu loh di objeknya yang di titik gitu, yang difokuskan. Oke, untuk selanjutnya bisa cek LCD ya, habis autofokus oke. Iya maaf, kadang kalau autofokus oke, MF juga harus dicek karena biasanya MF juga nggak berfungsi dengan baik gitu loh. Ada lensa yang seperti itu, khususnya pada lensa Canon, kit, tele itu AF/MF harus berfungsi dengan baik. Ini untuk cek MF bisa dijelaskan lagi Mas Uzam untuk cek. Untuk cek manual fokusnya kita arahkan tombolnya ke MF, manual fokus. Ini AF, ini MF. Ini penting sekali. Nanti kadang orang itu jepret-jepret tapi lupa nggak ditaruh di AF-nya. Ini kadang itu masih ngeblur gambarnya. Kita cek di
lihat MF-nya jalan apa enggak, itu bisa dicek pakai mode live view, terus kita putar untuk manual fokusnya. Nah itu kalau MF udah rusak itu pasti kita putar kayak gitu nggak mau, jadi nggak mau berubah fokusnya. Itu kadang MF-nya udah rusak dan itu pun masih bisa diservis kok, cuman biayanya juga lumayan kalau servis MF. Untuk LCD bisa dijelaskan lagi Mas? Untuk LCD kita cek seperti pedagang-pedagang ya. Kalau cek LCD dengan biasanya LCD kan menghitam di sisi pojok-pojok. Nah, kita perlukan warna yang putih seluruhnya. Jadi kita biasanya untuk pengecekannya yaitu kita flashnya top up, kita lensanya kita lepas, kita jebretkan ke atas atau ke lampu. Nah, dengan ini hasilnya. Nah, ini dia memutih semua, nggak ada menghitam-hitam di pojok-pojokan. Ini kadang juga kadang itu ada yang jual kameranya tidak menjelaskan bahwa di sini ada vignette-nya tipis banget. Bibit namanya, Bibit vignette ya. itu bahaya sekali karena harga LCD juga lumayan. Sekarang harga LCD naik ya. Bibit vignette tuh masih bisa kelihatan loh sebenarnya, kecil banget. Kalau udah sering lihat vignette pasti tahu bibit vignette seperti apa. Tapi nanti bisa dijelaskan juga, tanyakan pada pembelinya apakah ada bibit vignette apa enggak gitu. Banyak untuk referensi bibit vignette di Google juga banyak kayak gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada lagi penyakit di LCD itu seperti garis ya, garis memanjang tuh atau dead pixel, itu juga sama aja, minusnya sama kayak vignette, karena itu harus ganti LCD, nggak bisa diperbaikin. Berarti harus ganti total LCD-nya, kita beli kita ganti yang baru lagi gitu. Untuk selanjutnya bisa dicek yang untuk sensor ya biasanya ya. Sensornya ada jamur apa enggak, viewfinder, terus prismanya. Untuk sensor kita buka dulu di lensanya, nyalakan kameranya, kemudian bisa lewat live view, kita tombol ke live view ini, atau dengan mode cleaning, di mode cleaning sensor, clean manual. Kalau di kamera Canon clean manual, mirror will go up, oke. Nah, dia akan menutup ketika kita off kan. Ini cek secara aman dan lama. Maksudnya lama itu kita ngeceknya lama. Kalau di mode live view kita hanya mengecek sekilas saja. Kalau ini kita ngecek lama, kadang juga di blower untuk membersihkan debu di sensor gitu. Apakah ini ada sensornya Mas Uzam? Ada sensor, cuma nggak sorry. ada jamurnya. Ada jamur enggak? Ada jamur ya? Apa enggak? Nggak ada besi. Kalau yang ada jamur, yang satu ini ada jamur nggak ya? Oke, yang ini bersih, kita ganti yang kita cek dengan senter ya, lihat bersih. Bersih ya. Nah ini bersih nih, nggak ada jamur nih. Untuk mirrornya gimana? Ada nggak untuk mirror? Untuk mirror ini, karena kamera ini masih baru datang, kita belum cek, maksudnya belum dibersihkan total. Ini ada satu titik kotoran. Itu kotoran jamur ya, jamur seperti itu. Titik ada akarnya. Oke. Itu kadang di balik mirrornya atau di lapisan luarnya.
Terus selanjutnya itu ada screen focus juga harus dicek. Screen fokusnya apakah ada jamur, baret. Kalau screen focus baret atau lecet ya, itu harus ganti itu. Nggak bisa karena ganggu banget ketika kita pakai mode ini viewfinder. Jadi kalau bersihkan screen focus usahakan di tempat servis lah, jangan bersihin sendiri. Bersihin sensor atau screen focus tuh jangan di tempat bersihin sendiri gitu. Harusnya di tempat servis karena itu sangat beresiko sekali. Jika udah lecet pasti udah ganti. Biayanya juga nggak murah loh, mahal banget untuk ganti itu spare partnya. Terus viewfinder juga kita bisa cek dari sini. Nah ini viewfindernya juga ada jamur, itu kelihatan debu jamur. Untuk prismanya juga kita bisa lihat lagi. Untuk prismanya ada 2 titik ya di dalam viewfinder itu, 2 titik debu itu, nggak ada jamur. Kayak gini kelihatan. Oke. Untuk cek yang lainnya cek apa lagi Mas Uzam? Untuk yang lainnya itu mungkin di fungsi video atau ketahanan baterai. Kita biasanya standarnya cek video itu sampai dengan 15 menit, 10 sampai 15 menit. Jadi baterainya itu tahan berapa lama ketika kita memakai video 10 sampai 15 menit. Nah, ketika kita ngecek baterai itu dalam 2 menit pertama sudah berkurang atau bahkan drop, itu baterai sudah keadaan kesehatannya sudah menurun atau bahkan dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ngomong soal fungsi baterai, kita juga harus cek baterai itu original atau tidak. Membedakannya juga ini agak sulit. Kadang kita cek di beratnya, kadang juga kita cek di tulisan. Kalau ini ori, tulisannya begini dan juga berat. Beratnya kalau dibandingkan dengan yang non original itu, yang non original dia ringan gitu. Baterai, untuk ketahanan baterai kita tes dengan video hanya 10 menit sampai 15 menit gitu. Nah, untuk kita sebelum tes 10 menit sampai 15 menit, sebelum melakukan itu kita harus cek berapa bar baterai tersebut. Kalau di sini menunjukkan 3 bar, kemudian kita melakukan video di kamera ini selama 10 menit, dia itu berapa bar yang turun. Kalau cuma 1 dia masih sehat, kalau sudah habis itu sudah tidak sehat, harus diganti gitu. Terus kemudian setelah baterai, fungsi baterai, keaslian baterai, kita cek dari karet-karet kayak viewfinder gini, yang pritilan kayak gini. Ini masih oke. Dia karetnya juga ini original. Kalau dibandingkan yang KW itu dia atos atau keras. Kalau yang non original, kalau original dia karetnya itu empuk, enak, dan baliknya cepet gini. Nah, gitu. Oke, Kalau untuk cek video tadi sebenarnya itu banyak banget ya manfaatnya ya, cek video 10 menit tuh. Yang pertama jelas baterai ya. Kita lihat ketahanan baterai itu sampai sejauh apa dalam tes video 10 menit itu, apakah baterainya drop atau normal. Yang kedua itu speaker mic itu juga kena. Kita bisa ngelihat speakernya aktif apa enggak, micnya berfungsi apa enggak. Terus yang ketiga itu mainboard ya. Biasanya kalau kamera-kamera yang sering digunakan video itu kan kadang ada yang overheat ya. Nah, dipaksa terus untuk main video, ada yang overheat, dipaksain sampai mainboardnya rusak. Nah, itu gunanya untuk ngecek video. Kita emang agak-agak apa ya, ekstrim ya, agak-agak pegel lah. Ekstrim, berani itu ngecek video sampai 10 menit, kadang bisa 2 kali atau 3 kali karena lihat untuk fungsi mainboardnya apakah masih bagus apa enggak, itu bisa dilihat dari situ. ini salah satu contoh pengecekan speaker dan juga mic dari kamera tersebut
berfungsi atau tidak. Oke, kita mode on videonya, tes 1 2 3, dicoba. Nah, kalau misal hasilnya itu tanpa suara dan juga enggak mic, itu bisa ada dua kemungkinan, speakernya mati atau micnya yang mati. Kita coba yang ini. Nah, ini on semua, volume sudah di yang bar paling besar ya, jadi volumenya sudah besar. Kita lihat hasilnya. Nah, itu fungsi dari mic dan speakernya berfungsi masih baik atau masih sehat gitu. Nah, selain dari cek mic dan speaker, fungsi video itu banyak banget. Dia bisa lihat ketahanan baterai, terus kemudian mainboardnya udah masih sehat atau udah agak rusak gitu. Terus dari video kita juga bisa lihat namanya AF MF nya lensa tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Kita mode video, kita tekan tombol di setengah shutter, itu kita fungsi dari lensa tersebut, dia AF nya lebih cepat atau lambat gitu. Oke, setelah cek video, kita ya cek hasil-hasil dari kamera tersebut, nanti kita spill ke IG. Untuk setelah fungsi-fungsi dari kamera tersebut, cek fisik dan juga ketahanan baterai, kita harus ngecek kelengkapan. Nah, untuk kelengkapan Canon 1300D yang tersedia di sini itu full set box, dan biasanya kita include tas atau tidak. Kalau yang non box kita hanya tas dan juga kelengkapan yang lain seperti strap, baterai dan charger gitu. Nah, contohnya kita kasih contoh di